Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi bersama saya Erin Pratiwi, NPM 2022-003013. Saya akan menjelaskan konsep sistem informasi, e-commerce dan m-commerce. Nah, pengertian dari e-commerce sendiri yaitu adalah semua aktivitas bisnis atau perdagangan melalui media elektronik, pada umumnya internet, dan pada umum media elektronik pada umumnya dan internet pada khususnya. Secara teknis, e-commerce dapat berupa transaksi lewat internet, teleeducation, dan teletext. Jadi, proses aktivitas bisnis atau perdagangan tanpa harus tatap muka. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk karakteristik dari e-commerce sendiri, yaitu transaksi tanpa batas, transaksi anonim, produk digital dan non-digital, produk barang tak berwujud. Nah, jadi kamu itu bisa menjual produk digital maupun non-digital, produk barang tak berwujud. Nah, juga transaksinya tanpa batas, juga transaksi anonim. Kemudian untuk klasifikasi e-commerce, ada dua jenis, yaitu B2B dan B2C. B2B yaitu penjualan produk atau jasa antar company atau antar badan bisnis. Untuk B2C yaitu penjualan produk atau jasa antar company dengan konsumen. Nah, karakteristik dari B2B ini penjualan atau jasa dalam jumlah banyak atau borongan. Jadi B2B adalah bisnis to bisnis. Biasanya dengan harga yang khusus lebih murah karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak guna dijual kembali. Koneksi online antar vendor dengan pembeli. Untuk karakteristik dari B2C, penjualan secara eceran dari company atau badan bisnis langsung ke konsumen akhir. Produk eceran yang sangat beragam, pembayaran secara online menggunakan kartu kredit, belanja dengan sangat mudah, usaha berpromosi dengan menggunakan penjualan silang antara produsen dengan konsumen atau dengan adanya potongan harga. Jadi kalau B2B bisnis to bisnis dalam jumlah banyak, sedangkan kalau B2C bisnis to customer dalam jumlah yang lebih sedikit tapi lebih banyak barangnya, beraneka ragam. Seperti itu. Nah, untuk manfaat e-commerce sendiri, yaitu revenue stream, aliran pendapatan yang baru, mungkin lebih menjanjikan, yang bisa ditemui di sistem transaksi, yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan market expose atau pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, operating cost, melebarkan jangkauan global reach, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. E-commerce menghubungkan seluruh dunia atau seluruh orang di dunia sehingga memiliki banyak manfaat seperti yang telah disebutkan tadi. Kemudian untuk resiko e-commerce sendiri, yaitu kehilangan dari segi finansial secara langsung karena kecurangan. Misalnya seseorang telah menghancurkan atau mengganti data finansial yang ada, pencurian informasi rahasia yang berharga, misal pencurian terhadap kepemilikan teknologi, informasi pemasaran, atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pre-service, misalnya gangguan bersifat non-teknis seperti aliran listrik mati. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misal seseorang hacker berhasil membobol sistem perbankan dengan berhasil memindahkan sejumlah rekening orang lain ke dalam rekening pribadinya. Terus kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Misal seringnya terjadi gangguan pada jaringan yang menyebabkan akses gagal.
dan kerugian-kerugian yang tak terduga, misal gangguan terhadap transaksi bisnis akibat kesalahan faktor manusia dan kesalahan perangkat. Kemudian mekanisme e-commerce sendiri yaitu bisa kontrak melalui chatting atau video conference, kontrak melalui email, dan kontrak melalui web atau situs. Cara pembayarannya ada model ATM, pembayaran langsung antar dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara, atau dengan perantara pihak ketiga, dan dengan micropayment. Tips dan trik menggunakan e-commerce. Yang pertama, kepercayaan, harga yang kompetitif, pengiriman, pembayaran, pengemasan, service, adanya keterangan update pemesanan sampai pengiriman. Ini adalah tips dan trik untuk menghindari kerugian-kerugian dari e-commerce sendiri. Masuk ke pengertian m-commerce. M-commerce adalah mobile commerce, yaitu sistem perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Kelebihan dari m-commerce sendiri, satu, tidak lagi membutuhkan PC. Setelah berkembangnya budaya telepon seluler, biaya yang cenderung menurun. Nah, biaya ini yaitu biaya internet yang semakin murah. Jadi ini versi update-nya dari e-commerce. Kita bisa belanja tanpa harus menggunakan PC. Selanjutnya untuk aplikasi m-commerce ada mobile banking, sistem pembayaran nirkabel, micropayment, dompet nirkabel, dan wireless bill payment. Satu-satu yaitu mobile banking. Yang pertama adalah layanan yang diberikan oleh pihak bank untuk melakukan transaksi secara online. Nah, mobile banking ini biasanya setiap bank mempunyai aplikasi untuk melakukan pembayaran, transfer, debit, dan lain-lain. Untuk mempermudah customer tanpa harus mengantri lagi di bank. Kemudian untuk sistem pembayaran nirkabel. Nah, dengan sistem ini ponsel bisa menjadi alat pembayaran yang aman dan menjadi alat pembayaran yang sah di jaringan seluler. Misalnya di Italia ada sistem pembayaran parkir dengan menggunakan ponsel. Di Jepang dan di Indonesia juga sudah ada pembelian tiket bioskop melalui ponsel. Kita melakukan pembayaran menggunakan ponsel, itu disebutnya sistem pembayaran nirkabel. Ada juga yang micropayment. Hampir sama dengan pembayaran elektronik nirkabel, micropayment ini memfungsikan ponsel sebagai menjadi alat pembayaran. Namun aplikasinya dilakukan hanya pembayaran yang sifatnya kecil. Jadi untuk pembayaran yang sifatnya kecil kita sebut itu micropayment. Dan selanjutnya ada dompet nirkabel. Nah, dompet nirkabel ini adalah teknologi yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian yang hanya memencet satu tombol di perangkat nirkabel mereka. Salah satu contohnya adalah Nokia Wallet. Aplikasi ini menyimpan data seperti kode kartu kredit dan bisa mengesahkan pembelian secara digital. Microsoft juga memiliki M-Wallet yang dikenal dengan Microsoft Password untuk digunakan di lingkungan nirkabel. Jadi kartu untuk sebagai alat pembayaran atau seperti dompet. Dan yang terakhir ada wireless bill payment. Nah, wireless bill payment ini beberapa perusahaan kini menyediakan layanan pembayaran tagihan via ponsel. Ada sistem yang disebut smart payment system. Sistem ini membantu pembayaran hanya dengan memasukkan kode rahasia untuk mengesahkan pembayaran dari bank. Pembayaran tinggal transfer tagihannya ke ponsel seseorang, kemudian orang tersebut memasukkan mungkin kode atau kata sandi untuk melakukan registrasi atau pembayaran langsung. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.